gonna make a joyful noise. To the Lord, all the earth, make a noise. To the Lord, we're gonna make a joyful noise. To the Lord, all the earth, make a noise. To the Lord, serve the Lord with gladness. Anak-anak itu JUJUR, jujur. Lucu. Imut kayak aku. Polos. Antusias. Kreatif. Rajin belajar. Selalu ingin tahu. Apa sih? Penyayang. Ceria. Menggemaskan. Selamat. Hari Anak Nasional. We wish you. Halo kids, gimana kabarnya? Udah ketemu lagi aja nih hari Minggu. Ada yang kangen gak sama Lause satu ini? Ada ya. Pasti banyak yang kangen ya. Nah, kenalin dulu ya buat yang belum tahu, ini adalah Lause Natalia dan Lause Ira. Udah sering gitu ya ketemu sama Jikit semua. Hari ini kita berdua akan Memuji Tuhan. menemani Jikit semua. Oke, tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Kita mau siapin hati kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah pagi hari ini ya. Lause Natalia boleh pimpin doa. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir dimanapun kami beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin Lause di tempat ini, juga setiap anak-anak di rumah, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita mau siap memuji Tuhan. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Do not give up. Do not give up. Do not give up. When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up. Do not give up. Do not give up. When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Oke anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah tentang Samuel. Kita mau minta Tuhan supaya membuka hati kita, biar kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Lewat lagu ini, kita mau menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
nggak mau makan? Gak mau soalnya masaknya nggak sesuai resep. Masa sih? Kayaknya enak dimakan. Ayolah. Gak mau. Sudah mulai acaranya. Halo guys. Halo teman-teman. Ini nih chef kakak nggak mau makan masakan chef mama. Padahal tadi masaknya bareng-bareng. Sekarang nggak mau makan. Iya, soalnya chef mama nggak mau dengerin aku bacain resepnya. Coba resepnya apa tadi? 2 butir telur, Ya betul, ini 2 butir telur. sejumput garam. Tadi kayaknya chef mama kasih 1 sendok makan garam. Jadi keasinan dia kayaknya. Chef mama cicip dulu ya. Oke. Asin banget. Pantesan chef kakak nggak mau makan. Maaf ya. Tadi chef mama pikir kalau garamnya semakin banyak akan semakin enak. Bisa gurih-gurih gitu kuenya. Ya, jadi gagal deh kuenya. Iya, makanya aku nggak mau makan. Iya ya, berarti kalau mau kuenya enak harus denger baik-baik resepnya tadi, lalu taat ya, bukan semaunya sendiri ya. Iya. Nah, kita dengan Tuhan juga harus begitu. Kita harus mendengar apa kata Tuhan, lalu taat. Gimana caranya? Salah satunya adalah melalui doa. Minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang pray, ya. Dimulai dari huruf P, apa? Praise, yaitu doa bersyukur, doa memuji Tuhan. Doa yang selalu mengingat untuk memuji Tuhan dan bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk saat kita sedang ketakutan atau sedang di dalam masalah. Lalu kemudian R. Apa itu R? Repentance, doa pertobatan. Ya, kita ini orang yang berdosa. Kita bisa saja berbuat dosa setiap hari, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Makanya setiap kali kita berdoa, kita harus ingat untuk memohon ampun kepada Tuhan. Lalu A, asking, doa permohonan. Kita belajar bahwa kita boleh meminta kepada Tuhan, dan itu adalah hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita membutuhkan sesuatu, kita boleh meminta dengan sungguh-sungguh melalui doa. Tuhan berkuasa, Tuhan hebat, Dia sanggup dan Dia mau menjawab doa kita. Dan hari ini kita belajar dari huruf Y yang terakhir. Yield, doa penyerahan atau ketaatan. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang seorang ibu yang sangat sedih karena tidak memiliki anak? Siapa namanya? A. Maria. B. Hana. C. Veronica. Siapa? Veronica? Betul sekali. Tapi bohong. Yang benar adalah Hana. Ya, Ibu Hana guys. Minggu lalu kita tahu bahwa Ibu Hana berdoa untuk meminta anak kepada Tuhan. Dan setahun kemudian Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Nama anak itu adalah, sekali lagi ya kita pilih ya. A. Salomo. B. Simpson. C. Samuel. Apa jawabannya? Ya, betul sekali guys. Namanya adalah Samuel. Ada yang tahu apa arti dari Samuel? Kalian bisa buka Alkitabnya di 1 Samuel 1 ayat 20. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, Samuel ini sejak kecil sudah diserahkan untuk melayani di bait suci.
Karena itu, janji Ibu Hana kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah Samuel dalam 1 Samuel 3, guys. Samuel yang masih kecil sudah belajar untuk melayani Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Ada satu catatan yang penting dan menarik tentang keadaan pada masa itu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bahwa pada waktu itu Tuhan jarang berbicara secara langsung dan jarang memberikan penglihatan-penglihatan. Tidak seperti pada zaman Bapak Abraham dan keturunannya. Suatu malam ketika Samuel sudah tidur di dalam bait suci, lalu terdengar ada suara yang memanggil. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sikap Samuel yang mau mendengar dan taat kepada Tuhan inilah yang harus kita pelajari. Samuel menjadi nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa, menggantikan Imam Eli, menjadi hakim, mengurapi raja-raja Israel seperti Raja Saul dan Raja Daud. Itu karena dia mendengar Tuhan dan taat. Dia bisa saja cuek waktu Tuhan memanggilnya, atau dia bisa saja marah. Kenapa harus berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya sejak dari kecil? Tapi Samuel kecil mau mendengar suara Tuhan dan taat. Ini namanya penyerahan diri. Penyerahan diri itu tidak mudah, karena orang biasanya egois, maunya sendiri. Tetapi Samuel mau taat. Teladan yang lebih hebat adalah teladan Tuhan Yesus. Dia berdoa di Taman Getsemani. Sebelum disiksa, disalibkan dan mati, dia berdoa, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini doa yang wajar, guys. Siapa yang mau mengalami disiksa, disalibkan, dan mati? Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, tapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itulah doa penyerahan atau ketaatan kepada Tuhan.
Sikap seperti itu harus kita miliki ketika kita berdoa kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan, bukan kita. Kalau kita menuntut Tuhan selalu melakukan apa yang kita mau, kitalah yang menjadi Tuhan. Itu sebabnya kita boleh mendoakan apa saja, memohon apa saja, tapi jangan memaksa Tuhan. Dia lebih tahu dari kita, dan Ia tidak pernah berniat jahat. Itu sebabnya kita harus percaya kepadanya. Hari ini kita belajar tentang doa penyerahan atau ketaatan. Dan supaya pesan firman Tuhan ini mudah untuk diingat, Lause pakai singkatan 3T. T yang pertama, terbuka untuk mendengar. Kita harus belajar dengan rela untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Supaya bukan mau kita sendiri yang kita lakukan, tapi kita belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau. Belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. T yang kedua, tidak memaksa. Kita belajar untuk tahu diri dan menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. T yang ketiga, terserah Tuhan. Kita belajar taat kepada kehendak Tuhan. Itulah doa penyerahan. Oke guys, ingat 3T ya. Yang pertama, terbuka untuk mendengar. Yang kedua, tidak memaksa. Yang ketiga, terserah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini bahwa kami sudah belajar firman Tuhan mengenai doa. Kami tidak hanya belajar berdoa untuk memuji Tuhan dan bersyukur, kami juga belajar untuk memohon ampun atas semua dosa kami. Dan kami juga belajar, kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan hak istimewa untuk memohon kepada Tuhan melalui doa kami. Dan kami juga belajar seperti Tuhan Yesus dan Samuel, untuk kami boleh memiliki sikap doa penyerahan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa taat berdoa dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak katakan, amin. Oke guys, selama 1 bulan kita sudah belajar tentang pray. Dan bulan depan, di bulan Agustus, kita akan belajar tentang Bible. Ikuti semuanya dengan baik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want